Welcome to radio, welcome to Jambo Radio 98,7 FM. Teman semangat kamu, juga teman inspirasi kamu. 98,7 FM Jambore Radio, teman semangat kamu dan juga teman inspirasi kamu. Halo Sobat Jambore, balik lagi bersama aku Silmi Nurpadila yang akan nemenin kalian selama 5 menit ke depan. Halo semua Sobat Jambore, apa kabarnya? Oh my god, kita ketemu lagi ya di siaran Jambore setelah hampir 2 minggu kita tidak berjumpa. Kali ini kita berjumpa kembali tentunya dengan semangat yang berbeda, karena pastinya energi kita seharusnya sudah full ya dari pagi, karena kita sudah bisa sarapan lagi. Karena Ramadan telah usai. Jujur sedih, tapi sebelumnya minal aidin wal faizin ya Sobat Jambore, mohon maaf lahir batin. Maaf kalau aku selama siaran ada salah-salah kata. Kemarin kita sudah berlibur panjang ya tentunya. Kayaknya sudah cukup untuk kita rehat dari dunia yang hanya sementara ini. Kira-kira kalian pada kemana nih liburannya Sobat Jambore? Pasti seru ya, liburan bersama keluarga, bersama teman, atau mungkin bersama pasangan. Kalau aku sih kemarin cuma family time aja ya, liburan ke pantai dan juga staycation di villa gitu. Karena kebetulan kita nggak mudik, tapi it's enough untuk mengobati rasa rindu bersama keluarga setelah sekian lama di perantauan. Nah Sobat Jambore, balik lagi ya, kita bincang-bincang soal mata kuliah produksi siaran radio. Siapa yang kangen sama bincang-bincang soal mata kuliah ini? Tentunya aku juga kangen banget sih. Soalnya kalau belajar mata kuliah siaran radio tuh bikin aku jadi banyak hal baru yang aku tahu tentang dunia siaran. Dan itu seru banget, that's make me happy. Karena aku sendiri tuh suka banget dalam bidang siaran ini. Kayak apapun yang berhubungan dengan olah suara dan media, I like it. Nah Sobat Jambore, jadi Rabu kemarin tuh ya seperti biasa kita memulai kuliah dengan 3 orang penyiar random yang maju ke depan, yang tentunya dipilih langsung sama dosen kita yaitu Pak Adi. Dan kemarin itu lumayan seru ya pembahasannya, mulai dari bahas liburan sampai saham. Wow, menarik banget ya, ada yang bahas saham. Dan yang lebih menariknya ada juga nih yang bahas tentang kuyang yang berkeliaran di kampungnya. Iya, kuyang yang hantu yang suka gentayangan itu. Unik banget ya. Nah Sobat Jambore, kita masuk ya ke materi yang kemarin dibahas. Jadi kemarin itu dibahas tentang jurnalistik dalam siaran radio. Jadi kayak gimana sih jurnalistik dan pemberitaan kalau di siaran radio. Tapi Sobat Jambore, sebelum masuk ke materi, aku mau sedikit bahas apa yang disampaikan oleh Pak Adi. And this is so interesting for me. Jadi kemarin Pak Adi itu bahas soal kasus yang sudah beredar luas tentang video profile di sebuah desa. Nah, di sini siapa juga yang familiar sama kasus ini? Jadi dalam kasus ini itu dibilang bahwasannya ide, dubbing, videografer dan yang lainnya itu bernilai 0. Wah, tentu saja ini membuat kita sangat geram, apalagi orang yang bekerja di bidang industri kreatif ya. Karena pada dasarnya ide itu mahal sekali. Jujur, aku yang pernah jadi bagian produksi di sebuah event, buat mikirin ide tuh ya benar-benar rumit banget. Even kalian cuma mikirin tema, ide tema buat sebuah event aja bisa bikin berhari-hari temanya. Dan juga bisa bikin perdebatan panjang sama partner produksi kalian. Jadi misalkan ide dinilai 0, wah itu menurut aku sangat menyakitkan ya untuk orang-orang yang bekerja di industri kreatif. Lalu tentang dubbing yang juga dinilai 0, wah itu sangat tidak bisa dibenarkan ya. Karena untuk mendubbing sebuah video itu perlu skill yang baik, harus tahu di mana letak kita mulai bicara, intonasi dan juga yang lainnya. Dan juga buat menarik sebuah video dengan mendubbing itu ya tentunya butuh skill ya guys. Dan belajar olah suara itu benar-benar gak gampang dan butuh waktu yang lama, butuh harga yang mahal untuk mendapatkan suara yang baik dan bagus. Belum lagi kita harus punya jam terbang yang tinggi. Jadi perjalanan yang panjang untuk menghasilkan kualitas yang baik sobat. Jadi tidak dibenarkan ya untuk meremehkan suatu profesi, apalagi kita tidak tahu asal-usul profesi itu, lalu kita mengklaim bahwasannya itu dinilai 0. Wah itu sangat berbahaya ya.
Nah oke sobat, kita masuk ke materi ya. Jadi materi ini dibahas oleh kelompok 3 dan mereka membahas tentang jurnalistik dalam siaran radio. Jadi pembahasan ini tuh membahas tentang gimana sih caranya berita itu dibawakan dalam sebuah siaran. Kayak hal apa aja yang harus diperhatikan. Tentunya dalam menyiarkan berita, kita harus memuat berita yang aktual dan juga fakta. Jadi kita nggak boleh ya naruh berita sembarangan atau berita hoax karena itu sangat melanggar aturan. Selain itu, kita juga harus mengutip dari sumber yang terpercaya. Nah, kita juga harus memperhatikan hal-hal kecil lainnya seperti kalimat langsung yang ketika disiarkan maka menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya seperti membaca kutipan dari narasumber. Jadi kita tidak membaca kalimat aku pada teks berita, tapi kita sampaikan isi kutipannya. Contoh seperti dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwasannya beliau mengatakan harga BBM saat ini tidak naik karena adanya konflik. Maka warga dihimbau untuk tetap tenang dan tidak panik buying. Nah, jadi kita sampaikan apa yang dikatakan oleh narasumber tanpa mengutip kutipan langsungnya. Nah, kemarin juga selain kita membahas teori, kita langsung praktek oleh Pak Adi langsung. Kita dicontohkan bagaimana ketika kita menyiarkan berita di sebuah radio. Jadi kita dikasih sebuah berita dan kita ditantang untuk membacakan langsung bagaimana berita itu disiarkan pada radio. Jadi tidak cuma teori yang disampaikan, tetapi juga praktek langsung. Itu yang membuat kita lebih paham dan lebih mengerti bagaimana sebuah berita disiarkan. Jadi itu yang menarik di mata kuliah produksi siaran radio, apalagi di pertemuan pertama kemarin setelah lebaran. Walaupun pertemuan pertama, jadi kita tetap semangat dan juga tidak boring karena kita cuma belajar teori-teori aja. Karena kalau misalkan kita belajar teori saja, itu bikin boring gak sih? Jadi kita butuh untuk implementasi langsung supaya lebih paham apa yang kita pelajari. Nah Sobat Jambore, jadi itu hasil pertemuan kita pada Rabu kemarin di mata kuliah produksi siaran radio. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pengetahuan baru tentunya untuk aku dan kalian semua. Nah sedikit aku sampaikan bahwasannya jangan kita sesekali termakan berita hoax ya. Dan kalian harus baca dari sumber berita langsung. Jadi tidak langsung percaya berita cuma baca dari headline-nya aja. Jadi kita harus baca berita sampai tuntas dan juga memvalidasi kepada sumber-sumber terpercaya apakah berita ini betul atau berita hoax. Nah Sobat Jambore, terima kasih semuanya sudah setia mendengarkan Jambore Radio. Tetap stay tune ya di channel Silmi Nur Padilla untuk siaran selanjutnya. Oke kalau gitu aku izin pamit undur diri dari siaran. Dan sebelum itu aku puteri satu lagu untuk kamu yaitu Ikro dari Raim Laude. Bye bye Sobat, selamat mendengarkan. Bintang-bintang dan pepohonan kedua bersujud padanya. Masih ku kagum tentang langit kokoh dan tinggi tak bertiang. Siapakah aku sebenarnya? Hanya atom yang kecil besar sombongnya. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku berjalan menuju cahaya. Lalu aku berjanji